Selamat pagi Budia, selaku dosen ilmu sosial dasar. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan sejarah perkembangan psikologi sebagai ilmu sosial. Next. Pengertian psikologi dan psikologi sosial. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku secara ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dengan memperhatikan prinsip pribadi dan meneliti kasus spesifik. Seseorang yang ahli di bidang psikologi atau menjadi peneliti psikologi disebut psikolog dan dapat diklasifikasikan menjadi ilmuwan sosial, perilaku, dan kognitif. Psikolog berusaha untuk memahami perubahan fungsi mental dalam individu dan perilaku sosial. Lalu ada psikologi sosial, berangkat dari gagasan bahwa pengenalan tingkah laku dan proses tersebut berlangsung pada lingkup sosial, dan kemudian melahirkan studi tentang proses intrapsikis dalam diri seseorang dalam kaitan interaksinya secara interpsikis antar sesama. Next. Lalu, sejarah psikologi sebagai sebuah ilmu sosial. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terbit beberapa tulisan yang berbicara soal psikologi sosial. Pada tahun 1897, eksperimen dalam bidang psikologi sosial pertama dilakukan oleh Triplett bertujuan untuk meneliti kecepatan pengendara. Lalu pada tahun 1908, buku pertama tentang psikologi sosial secara bersamaan dikeluarkan oleh McDougall dan Ross. Lalu pada tahun 1970-an, mulai muncul topik mengenai agresi yang diinisiatori oleh Leon Berkowitz. Pada masa 1960 sampai 1970 mulai bermunculan kritik terhadap psikologi sosial yang dianggap reduksionis dan positivistik. Setelah tahun 1970-an, pengembangan perspektif kebudayaan dan sosial semakin diperhatikan dalam psikologi sosial. Pada tahun 1996, Wexler berpendapat bahwa psikologi sosial hanya sekedar mengulang-ulang apa yang terjadi pada abad ke-18. Pada tahun 1997, Fox and Prelensky menyatakan ilmu mestinya menggantikan kenaifan politik dengan kesadaran politik. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama ada menurut Myers, yaitu pikiran sosial meliputi bagaimana individu memahami diri sendiri dan orang lain, apa yang ia yakini, penilaian dibuat oleh individu, dan sikap yang dimiliki individu. Lalu ada pengaruh sosial yang meliputi budaya, tekanan konformitas, persuasi, dan kelompok-kelompok sosial. Dan ada hubungan sosial yang meliputi prasangka, agresi, ketertarikan, dan keintiman, serta bantuan. Lalu ada menurut Shaw dan Constanzo, yang pertama adalah studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, misalnya studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, dan atribusi. Lalu ada studi tentang proses-proses individual bersama, seperti bahasa, sikap sosial, perilaku meniru, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah studi tentang interaksi kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi hubungan kekuasaan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi sosial. Menurut Missionary dan Delameter tahun 1986, pengaruh individu terhadap yang pertama ada pengaruh individu terhadap orang lain, lalu ada pengaruh kelompok terhadap anggotanya, lalu ada pengaruh anggota kelompok terhadap kelompoknya sendiri, dan yang terakhir ada pengaruh kelompok terhadap kelompok lainnya. Lalu ada menurut Sarlito tahun 2009, yaitu psikologi sosial mempelajari perilaku manusia, bukan perilaku hewan, karena hewan tidak mempunyai interaksi seperti yang ada pada manusia, misalnya bahasa, norma, dan sebagainya. Perilaku itu haruslah yang teramati dan terukur. Bila perilaku tersebut tidak bisa teramati atau terukur, maka perilaku tersebut harus tetap terukur dan disimpulkan dengan kasat mata. Lalu ada menurut Sarlito, psikologi sosial menghubungkan aspek-aspek psikologi dari perilaku sosial dengan proses dan struktur kognitif yang lebih mendasar. Lalu ini ada teori-teori psikologi sosial. Yang pertama ada cognitive theory menurut B.F. Skinner, pendekatan kognitif untuk memahami perilaku manusia. Psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Persepsi, belajar dan ingatan, berpikir dan penalaran, dan bahasa. Lalu ada psikoanalitik. Setidaknya teori ini menghasilkan 3 aplikasi. Yang pertama metode investigasi pikiran, teori sistematis tentang perilaku manusia, dan yang terakhir metode penyembuhan penyakit emosi.
Lalu ada teori reinforcement dari J.B. Watson, B.F. Skinner, dan C.L. Hull. Reinforcement adalah konsep utama dalam analisa perilaku secara eksperimental dan kuantitatif. Teori reinforcement menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sekarang kemungkinan adalah dari masa depan yang diinginkan. Dapat diukur dengan frekuensi dan kecepatan yang diberikan untuk merespons sesuatu. Lingkungan dan reinforcer selain itu secara lebih dalam juga memberikan pemahaman tentang avoidance dan escape learning, law of effect, and law of exercise. Next. Lalu selanjutnya ada role theory dari Biddle dan Thomas. Role theory memberikan pemahaman bahwa hak ekspektasi, norma, dan tingkah laku harus dipenuhi. Dalam teori ini, manusia banyak menghabiskan waktunya dalam kelompoknya. Dalam kelompok ini, orang sering membuat perbedaan posisi. Posisi yang berbeda ini ada karena adanya harapan orang lain. Harapan yang dirumuskan menjadi norma-norma jika ada beberapa orang yang merasa nyaman dan juga bisa menyertakan penghargaan ataupun vonis untuk sikap yang diharapkan. Orang pada umumnya memiliki peran masing-masing. Antisipasi melalui vonis dan penghargaan menginspirasikan peran. Lalu yang terakhir ada transorientational, teori-teori yang tak dapat digolongkan ke dalam suatu teori pokok yang ada karena dikembangkan di luar sistem teori pokok yang ada atau merupakan penggabungan dari beberapa teori pokok. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay healthy and thank you. Bye-bye.